Halo men, gimana nih kabar kalian? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan kalau Tan Sanzang dan muridnya berhasil keluar dari alam baka. Xiaoyu dan pengawalnya pun juga berhasil keluar dari kota batu kuno. Untuk yang belum nonton, tonton keseruan video sebelumnya dulu ya. Oh iya, terima kasih kalian sudah menonton di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan keberhasilan pelarian Xiaoyu, Bailong, dan Yihu dari kota batu kuno. Xiaoyu pun terlihat cemas dan menanyakan keadaan Bailong. Setelah tertindih gubernur batu itu, Bailong pun meminta Xiaoyu untuk tidak mengkhawatirkannya. Karena semenjak dia menjadi arwah jahat, kekuatannya bertambah besar. Walau dia sudah tidak bisa memanggil roh naga lagi. Dan saat ini dia sudah tidak merasakan sakit. Sedangkan Yihu meminta mereka untuk berhenti karena dia sudah tidak ada tenaga lagi. Mereka juga sudah masuk ke hutan horor. Dan manusia batu tidak akan mengejarnya lagi. Karena manusia batu sangat terikat dengan kotanya. Bailong pun senang mendengarnya dan Xiaoyu mengatakan kalau manusia batu memiliki sifat yang menjijikan dan aneh. Lalu tiba-tiba ada yang muncul dan yang muncul adalah manusia batu kecil. Dia mengatakan kalau itu semua tidak bisa dihindarkan. Kalau jiwa mereka terjebak di dalam batu baru mereka merasakannya. Dia pun sebenarnya tidak ingin hidup seperti itu. Lalu Xiaoyu merasa tidak enak dan mengatakan kalau dia tidak bicara ke batu kecil itu. Hal itu pun didukung dengan Bailong yang mengatakan kalau hanya batu kecil itu yang normal. Dan bagaimana bisa? Batu itu pun menjawab karena dia masih ingin punya kehidupan dan bertemu dengan Tan Sanzang. Lalu batu kecil itu pun diberitahu kalau gurunya saat ini sudah terjatuh ke alam baka. Dan jika dia tidak terkena masalah, maka gurunya akan mencarinya saat ini. Lalu batu kecil itu pun memutuskan untuk mengembara bersama mereka. Lalu Xiaoyu dan Bailong pun bertanya ke Yihu, harus apa lagi sekarang? Yihu pun menjawab kalau sebaiknya mereka berjalan diam-diam. Karena Yihu sudah menghafal jadwal patroli prajurit batu. Xiaoyu pun mengatakan kalau kerja Yihu sangat bagus. Dan Yihu pun tersipu malu karena baru kali ini dia disanjung. Cie, disanjung cewek nih. Lalu sialnya, dengan mengejutkan ada yang menusuk Yihu dari belakang hingga tembus ke dadanya. Mereka pun kaget dan ternyata yang menusuknya adalah gubernur batu itu. Gubernur itu mengatakan kalau jangan meremehkannya dan mereka akan mendapatkan hukuman yang adil. Yihu juga kaget karena batu itu bisa keluar dari kota kuno dan prajurit itu juga mengatakan kalau gubernurnya sudah tercemar arwah jahat saat ini. Gubernur batu ternyata iri karena dia sudah tidak memiliki tubuh lagi. Dia pun berprinsip kalau dia tidak punya maka orang lain tidak boleh punya. Lalu dia menusuk Yihu lagi dan membuangnya. Dia pun memutuskan untuk memakan mereka semua. Lalu prajurit kecil itu dengan gagah beraninya menentang komandannya dan mengatakan kalau dugaannya benar jika gubernur batu itu sudah tercemar arwah jahat. Dia paling banyak mengatakan kebajikan padahal dialah yang sedikit memiliki kebajikan dan dia sendirilah yang sudah menjadi arwah jahat saat ini. Gubernur pun lalu berkata kalau sepertinya batu kecil itu sama dengannya. Maka dari itu sebaiknya dia bergabung saja. Sayangnya ajakannya ditolak oleh batu kecil itu dengan percaya dirinya. Dia pun langsung meloncat dan menyerang dengan tombaknya. Xiaoyu pun menyemangatinya, namun sayangnya serangan tombak itu tidak ada artinya bagi gubernur. Gak apa-apa, mentalnya kuat yang penting bos. Gubernur batu pun tertawa dibuatnya dan langsung memakan prajurit kecil itu. Gubernur juga menyerang Xiaoyu dan Bailong dengan membabi buta. Mereka pun terkepung oleh serangan batu itu. Dan gubernur batu dengan sombong bertanya, apakah mereka ragu-ragu dan mengejeknya dengan panggilan serangga kecil. Serta dia berkata tidak sabar untuk memakannya. Mereka pun memberitahu kalau memakannya sangat percuma. Karena dia tidak akan menjadi manusia lagi.
Gubernur itu pun keras kepala dan mengatakan kalau jika tidak berhasil, dia akan memakan yang lain. Dan kalau perlu sampai seluruh dunia habis dimakannya. Dan tiba-tiba Tan Sanjang pun muncul di atas kepala gubernur itu dan mengatakan kalau memang itu terjadi, maka akan ada satu jiwa tersiksa yang tersisa di dunia ini, yaitu gubernur batu itu sendiri. Tan Sanjang juga bertanya apa yang merubah dedikasi tulusnya menjadi kebencian seperti ini. Lalu Bai Long dan Xiao Yu pun senang serta menanyakan bagaimana dia bisa kembali. Tan Sanjang pun menjawab itu cerita yang panjang dan saat ini dia memilih untuk membersihkan iblis batu itu dulu. Lalu keluarlah cahaya emas terang saat dia membaca mantra. Mantra itu membuat gubernur batu kesakitan. Dan Bai Long pun kagum betapa kuatnya Tan Sanjang. Karena dia langsung merasa saat ada gurunya itu, dia merasa bisa melewati semua tantangan. Bahkan gubernur batu pun langsung terasa tidak menakutkan lagi di mata Bai Long. Tan Sanjang pun menceramahi gubernur batu kalau dia memilih jalan kegelapan maka tekad kebajikannya akan runtuh. Batu itu pun masih berkata kalau Tan Sanjang tidak akan bisa menghancurkannya. Tan Sanjang pun mengatakan kalau mantranya khusus buat melawan arwah jahat penuh kebencian seperti dirinya. Tan Sanjang juga menambahkan kalau dulu dia terkesima karena gubernur batu rela memberikan tubuhnya untuk menjadi penjaga abadi. Namun Tan Sanjang sadar kalau dia sudah mencapai batas cinta, maka hanya tinggallah kebencian. Wah, keren kata-katanya. Dan dia sedikit menyesal tidak memberitahunya dulu. Batu pun berkata, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Lalu dengan tiba-tiba raksasa pasir Wuqing muncul dan memotong sebagian kaki dari gubernur batu. Setelah itu Tan Sanjang pun memutuskan untuk memusnahkan gubernur batu itu. Dan dia langsung memukul batu itu sampai hancur. Gila, kuat banget dia. Setelah hancur, ternyata diketahui kalau gubernur batu itu adalah sesosok pemimpin yang gagah perkasa dulunya. Dan rela mengorbankan nyawanya menjadi pelindung batu untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Negara makmur dulunya kayak kita ya. Setelah Tan Sanjang berhasil menghancurkan gubernur batu itu, dia pun memegang arwahnya dan mengatakan dia harus merelakan semuanya. Karena rakyatnya pun sudah tewas, begitu juga dengan kewajibannya. Tan Sanjang memasukkan arwahnya ke kantung dan berkata suatu hari dia akan membantunya untuk menemukan kedamaian. Tan Sanjang juga mengatakan sepertinya Bai Long dan Xiao Yu baik-baik saja tanpa dirinya. Tidak beberapa lama, Tan Sanjang pun menyadari arwah jahat yang mencemari Bai Long. Dan dia berkata kalau untungnya Bai Long memiliki tekad yang kuat agar tidak termakan arwah jahat itu. Tan Sanjang pun bisa membersihkan Bai Long hanya dengan menyentuhnya saja. Hebat ya. Dan benar saja saat itu Tan Sanjang berhasil menyadarkan Bai Long dengan sentuhannya. Xiao Yu dan Bai Long pun senang karena Bai Long kembali menjadi gagap. Dan mereka pun berlarian merayakan kesenangannya. Hal itu membuat Aosu dan Tan Sanjang pun heran. Kenapa orang bodoh seperti itu berhasil selamat tanpa dirinya? Bai Long pun juga senang Aosu kembali dengan selamat. Aosu langsung menanyakan apakah mereka kenal dengan makhluk yang menyangkut di pohon itu. Karena kalau dia dibiarkan, dia akan mati di pohon itu. Tan Sanjang, Bai Long, dan Xiao Yu pun malah melihatnya. Itu membuat Aosu sedikit kesal. Lalu mereka pun berkata kalau dia kenal dengannya. Namanya adalah Yihu. Xiao Yu pun seketika mengingat prajurit kecil dan mencarinya. Sedangkan Tan Sanjang menyuruh Wuqing untuk menurunkan Yihu agar Tan Sanjang bisa mencoba mengobatinya. Bai Long pun akhirnya menemukan batu kecil itu dan tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap, dipenuhi awan gelap dan kilatan di langit. Lalu tiba-tiba turunlah salju berwarna hitam. Mereka semua heran dan Xiao Yu mengatakan kalau perasaannya tidak enak. Tan Sanjang juga berkata kalau salju hitam ini adalah pertanda sebuah bencana yang akan membawa penderitaan besar. Dan sesuatu yang tidak terduga sudah terjadi di surga. Lalu chapter pun selesai. Gimana nih? Semakin seru gak sih ceritanya menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, langsung lanjut ya ke video selanjutnya. Karena alur ceritanya pasti akan semakin asik.
Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.